Assalamualaikum, halo baraya sadayana kumaha kabarna, sareng abdi Dewi. Nah, siapa yang sekarang masih suka pakai atau di rumahnya masih nyimpen bedak jadul dari Viva? Kalau misalkan masih ada yang suka pakai, boleh komen ya. Jadi ini adalah bedak tabur dari Viva. Dan selain jadul yang mencuri perhatian, harga bedak ini sangatlah murah. Cuma 2.500 saja kita sudah bisa mendapatkan satu bungkus bedak tabur dari Viva ini yang isinya 25 gram. Kurang murah seperti apa lagi gitu ya. Nah, kalau di daerah aku sendiri di Bandung ini namanya bedak karung. Dan jujur aku pakai bedak dari Viva ini sejak aku SMP sampai aku kerja, aku masih pakai ini setiap hari ya. Dan sekarang pun kalau misalkan aku lagi mau, pasti aku gunakan ini gitu. Karena meskipun murah, yang aku rasakan dia formulanya nyaman dan cocok di kulit aku. Nah, kalau sebelumnya aku selalu menggunakan bedak tabur Viva ini seperti bedak biasa aja untuk sehari-hari, tapi ternyata kalau kita lirik lebih dalam lagi, bedak tabur ini memiliki banyak manfaat. Nah, maka dari itu di video ini aku akan share 5 cara menggunakan Viva bedak tabur untuk kecantikan. Yuk simak sama-sama. Nah, di sini aku menggunakan bedak tabur Viva yang nomor 4 yang natural, karena yang natural ini warnanya cocok gitu dengan warna kulit aku. Kalau yang belum tahu, ini dia untuk tekstur si bedak taburnya seperti ini. Jadi dia itu ada wangi khasnya. Terus seperti biasa kalau untuk bedak tabur kan ringan gitu. Tuh. Seperti bedak tabur pada umumnya sebenarnya. Untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan Viva bedak tabur ini sebagai masker. Nah, kalau sebelumnya aku tuh pernah menggunakan bedak bayi, terus bedak Mars sebagai masker. Tapi ketika aku pikir-pikir lagi, kalau kedua bedak tersebut bisa digunakan sebagai masker, terus apa bedanya dengan bedak Viva ini? Sama-sama dia adalah bedak tabur. Jadi seperti biasa, kita tinggal siapkan aja wadah atau tempat maskernya ya, pengaduknya. Terus kita tuangkan secukupnya, kira-kira untuk sekali pemakaian. Terus kita bisa mencampurkannya dengan Viva air mawar secukupnya saja ya, atau sedikit-sedikit dulu. Terus kita aduk sampai teksturnya menjadi kental gitu. Nah, dia memang agak sulit menyatu dengan si Viva air mawarnya. Jadi kita harus ekstra untuk mengaduknya supaya satu sama lain bisa menyatu. Akhirnya dengan kesabaran yang ekstra, Viva bedak tabur ini bisa menyatu dengan si Viva air mawar dan ini sudah jadi. Dan kita bisa langsung menggunakannya sebagai masker. Jadi seperti biasa, bersihkan wajah terlebih dahulu. Langsung saja kita oleskan si maskernya ke seluruh permukaan wajah. Kita akan buktikan sama-sama seperti apa hasilnya kalau bedak jadul yang murah harganya digunakan sebagai masker. Ini memang saat diaplikasikan terasa kayak lembut gitu ya. Terus ada efek nyelecep-nyelecepnya gitu, tiis ke kulit kita gitu. Nah, ini sudah selesai diaplikasikan untuk maskernya, dan kayaknya masker yang seperti ini dari bedak tabur seperti ini gitu ya, cepat untuk keringnya. Jadi kita tunggu aja sekitar 5 atau 10 menitan. Jadi aku sudah menunggu sekitar 10 menitan. Ini sudah kelihatan ya maskernya kering, dan langsung aja kita bilas sampai benar-benar bersih. Nah, ini hasilnya setelah aku membersihkan wajah. Jadi pertama, wajah aku terlihat lebih cerah. Nah, menurut aku cerah di sini ini tidak permanen. Jadi kalau misalkan kita cuci wajah kita dengan facial wash atau dengan micellar water, pasti si kecerahan ini tuh akan hilang. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalkan kita pakai masker dari Viva bedak tabur ini secara rutin, apakah dia bisa memberikan kecerahan secara permanen atau tidak gitu. Terus yang benar-benar aku rasakan, masker Viva bedak tabur ini bisa menghilangkan minyak berlebih di wajah kita. Jadi sebelumnya tadi di daerah T-zone lumayan ada minyak-minyak gitu yang ngumpul, yang ngeyeme gitu ya. Nah, setelah menggunakan ini, jadi si minyak itu benar-benar bersih. Karena memang kemampuan bedak tabur ini bisa menyerap minyak di wajah kita. Terus aku juga merasakan kulit aku kayak lebih halus gitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut aku, Viva bedak tabur ini cocok digunakan sebagai masker untuk kulit yang berminyak. Karena dia memiliki kemampuan untuk menyerap kelebihan minyak di wajah kita. Tapi untuk kulit kering aku tidak tahu ya, karena sejauh ini aku belum melihat hasil pemakaian di kulit yang kering. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan Viva bedak tabur ini
sebagai foundation. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah ingin make upan yang lebih awet, lebih tahan lama, tidak mudah luntur, tapi tidak punya foundation, hanya punya bedak jadul yang murah ini gitu, jadikan saja sebagai foundation. Caranya sangat mudah, teman-teman siapkan jar atau wadah gitu ya untuk tempat foundationnya. Kita tuangkan dulu si Viva bedak taburnya secukupnya. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan dengan air putih secukupnya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan cara penyajian masker, cuman bedanya ini pakai air putih. Kita aduk dulu ya sampai benar-benar tercampur gitu antara si foundation dengan air putihnya. Di sini aku pakai cotton bud yang aku patahin. Nah, kita sekarang coba ya pakai ke seluruh permukaan wajah. Kalau misalkan kita mau pakai makeup, pakai ini. Nah, seperti ini aja. Terus di sini kita blend pakai beauty blender atau teman-teman juga bisa pakai sponge dan sejenisnya ya, supaya si foundationnya itu lebih merata gitu dan warnanya bisa lebih natural. Jadi kalau menurut aku ini tuh mirip seperti pipa liquid foundation, cuman kalau untuk pipa liquid foundation dia lebih lebih lembab gitu rasanya. Jadi sebelumnya aku tuh gak nyangka banget kalau misalkan Viva bedak tabur ini dicampur sama air terus dijadikan sebagai foundation, hasilnya bisa sebagus ini. Jadi yang aku rasakan dan yang aku lihat, si foundation yang kita buat ini bisa menyatu dengan kulit kita. Pokoknya kelihatan nempel gitu, dan kayaknya ini akan awet dan tidak mudah luntur. Dan kita juga nggak perlu lagi nambahin bedak tabur setelah pakai ini. Jangan lupa juga sebelum menggunakan foundation ini, pastikan kita menggunakan pelembab terlebih dahulu supaya kulit kita tidak kering. Karena yang aku rasakan ini memang meskipun dia halus, meskipun dia menyatu dengan kulit, tapi nggak ada lembab-lembab. Dan tadi untuk sisa foundation yang telah kita buat, kita bisa simpan di dalam jar seperti ini, misalkan jar bekas krim ya, seperti aku. Terus kita simpan dan nanti kita bisa pakai lagi kalau misalkan kita mau make up. Terus cara yang ketiga, kita bisa menggunakan Viva bedak tabur ini sebagai concealer. Jadi untuk concealer sendiri merupakan produk yang berfungsi untuk menutupi kekurangan atau imperfection di kulit kita, seperti noda hitam bekas jerawat, kemudian mata panda dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang ada yang punya bekas jerawat seperti aku ini ya, terus ada yang punya mata panda dan imperfection lainnya, teman-teman bisa menggunakan bedak Viva tabur ini sebagai concealer. Dan untuk concealer sendiri dia kan memiliki tekstur yang lebih pekat, lebih padat dibanding dengan foundation. Jadi kita membutuhkan dua produk untuk membuat concealer ini. Pertama ada Viva bedak tabur, dan yang kedua kita membutuhkan liquid foundation. Jangan yang mahal-mahal, yang murah-murah aja dulu. Seperti dari Viva ini cuma 10 ribuan. Nah, terus aja aduk sampai teksturnya itu seperti ini, creamy dan agak pekat gitu. Kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa menyimpannya di dalam jar gitu untuk nanti kita pakai lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, bisa langsung kita gunakan untuk menyamarkan atau menutupi noda-noda di kulit kita seperti bekas jerawat. Nah, kebetulan di sini aku ada noda hitam bekas jerawat. Terus kita ambil sedikit-sedikit aja dulu, jangan langsung banyak karena dia nanti gampang kering dan gampang ngeset. Kalau misalkan udah ngeset dan udah kering, susah untuk di blend. Kita blend aja seperti ini. Tuh, langsung kan bekas jerawat aku tuh ketutup gitu sama si concealer buatan kita. Seperti ini. Terus kita tinggal nambahin lagi bedak taburnya, di set gitu ya. Seperti ini. Supaya warnanya itu sama seluruhnya. Nah, jadi kita berhasil untuk membuat concealer dari Viva bedak tabur ini. Kemudian untuk cara yang keempat, kita bisa menggunakan Viva bedak tabur ini untuk bedak yang bisa kita gunakan sehari-hari. Kalau ini pasti semuanya udah tahu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sehari-hari. Cuma di sini aku akan nambahin sedikit informasi aja. Kalau misalkan bedak tabur ini dia kan sifatnya itu bisa menyerap
kelebihan minyak di kulit kita dan juga menahan minyak di kulit kita. Jadi kalau misalkan kita gunakan bedak ini untuk sehari-hari setelah menggunakan alas bedak atau foundation, maka foundation kita itu akan lebih awet, tidak mudah untuk luntur, dan daerah yang berminyak misalkan di area T-zone itu akan ditahan supaya produksi minyaknya tidak mudah untuk keluar. Tuh, meskipun diaplikasikan agak banyakan gitu untuk si Viva bedak tabur ini tetap memberikan kesan natural pada wajah kita, tidak kelihatan camohok pikasian dan enggak gitu. Terus untuk cara yang kelima, ini cara yang terakhir ya, kita bisa menggunakan Viva bedak tabur ini untuk memberikan ketebalan atau efek volume untuk bulu mata kita. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah punya maskara yang ketika diaplikasikan kok bulu mata tidak terlihat tebal, gitu-gitu aja gitu. Nah, teman-teman bisa menempuh jalur beauty hacks dengan menggunakan Viva tabur ini untuk memberikan ketebalan dan efek volume untuk bulu mata kita. Siapkan maskaranya pertama. Jadi, di sini aku akan kasih contoh untuk mengaplikasikan ke bulu mata yang atas yang bagian kanan di sini. Jadi pertama kita aplikasikan dulu si maskaranya gitu ya. Seperti ini. 1 kali olesan dulu saja. Nah, kemudian yang kedua, kita ambil bedak taburnya. Bisa menggunakan spoolie maskara yang tadi atau bisa pakai spoolie yang berbeda. Tuh, seperti ini. Ambil aja sedikit-sedikit atau secukupnya. Terus kita aplikasikan pada bulu mata yang sebelumnya kita aplikasikan maskara, yaitu pada bulu mata sini. Oke, ini setelah diaplikasikan bedak taburnya seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kita aplikasikan lagi maskara untuk yang kedua kalinya. Jadi antara maskara dan bedak tabur dari Viva ini mereka saling mengikat satu sama lainnya sehingga menimbulkan efek volume atau ketebalan untuk bulu mata kita. Jadi ini juga sudah terlihat tebal, cetar, membahana seperti ini. Bisa terlihat kan bedanya antara bulu mata ini dan juga ini, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bedak yang legend dan murah ini apabila kita lirik lebih dalam lagi bisa memberikan beberapa manfaat untuk kecantikan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mencoba kelima tips dari aku ini, boleh sertakan kesan dan rasanya seperti apa ya. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada saran atau request langsung saja sertakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi Rahayu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.